सस्पेक्ट भाग रहा है। उसने खुद Assalamualaikum sobat dengerin film, semoga kalian semua diberikan kebaikan dan limpahan keberkahan. Oke, di video kali ini kita akan merangkum sebuah alur film India yang berjudul The Buckingham Murders. Film India berbahasa Hindi yang dirilis pada September 2024, di mana film ini menceritakan tentang seorang detektif wanita yang awalnya menyelidiki hilangnya seorang anak sekolah, namun justru berubah menjadi kasus pembunuhan dengan banyak misteri di dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini hanya didengerin film, and let's go! Film ini berlokasi di negara Inggris. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi wanita atau seorang detektif polisi Inggris bernama Jasmine yang sedang berduka karena baru saja kehilangan putra satu-satunya yang meninggal karena ditembak oleh seorang anak muda. Dengan alasan pemuda tersebut melakukan penembakan acak di arena permainan bowling, hingga akhirnya pemuda itu pun ditangkap dan akhirnya dipenjara. Namun Jasmine yang tidak puas, akhirnya menyerang pemuda tersebut saat keluar dari pengadilan, akan tetapi dihentikan oleh ayah Jasmine dan langsung membawanya pergi dari sana. Jasmine yang saat itu masih berduka memilih untuk dipindah tugaskan ke kota lain, karena ia sudah tidak bisa lagi tinggal di kota tersebut. Sepeninggal putranya, ia merasa sangat terpukul dan ayah Jasmine akhirnya pun tidak bisa menghentikannya. Dan ternyata Jasmine pindah ke kota yang sedang terjadi kerusuhan karena konflik agama antara sesama orang India, yaitu di Buckingham. Lalu kita pun diperlihatkan detektif di daerah tersebut yang bernama Hardik. Hardik nampak sedang sarapan bersama rekan-rekannya di restoran. Saat sedang membayar, Hardik melihat seorang pemuda yang ia kenal sedang meminjam kunci mobil di luar restoran. Setelah melihat itu, wajah Hardik pun terlihat kesal saat keluar dari restoran. Di tempat lain, saat tiba di kantor barunya, Jasmine pun langsung menemui pimpinannya di sana yang bernama Miller. Dan di hari itu juga Jasmine langsung diberikan tugas untuk menyelidiki kasus anak hilang, yaitu dari keluarga India. Jasmine sebenarnya tidak ingin mengambil kasus ini, karena korbannya seorang anak sekolah, sedangkan Jasmine masih berduka dengan kematian putranya. Tetapi, karena diperintah, Jasmine pun terpaksa menerima tugas tersebut. Jasmine langsung pergi ke lokasi bersama rekannya. Dan di sana pun ia bertemu dengan Hardik yang memimpin kasus ini. Mereka pun lalu masuk rumah korban untuk menginterogasi kedua orang tuanya. Ayah korban bernama Daljit dan ibunya bernama Priti, sedangkan putra mereka yang hilang bernama Isprit. Mereka hanya tinggal bertiga di rumah itu. Setelah ibu Daljit meninggal saat pandemi, Daljit mengatakan kalau ia terakhir bertemu Isprit saat ia mengantarnya ke sekolah dan seharusnya pada pukul 2 siang sudah pulang dari sekolah. Isprit belum pulang dan Priti sudah menelepon ke rumah teman dekat Isprit yang bernama Florence. Tetapi Isprit tidak ada di sana karena melihat ada dua pria di sana. Jasmine pun bertanya, siapa mereka, dan Hardiklah yang memberitahukan kalau mereka adalah kakak beradik yang bernama Tajinder dan Prithvi, dan Tajinder adalah seorang mantan penjual obat terlarang. Dan mereka mengatakan tentang Daljit. Ternyata dari pengakuan Daljit kalau Isprit sebenarnya adalah anak yang mereka adopsi secara resmi 7 tahun lalu. Saat ditanya, apakah Isprit sebelumnya merasa kesal pada sesuatu, Priti mengatakan kalau beberapa hari ini Isprit merasa kesal karena ditampar oleh Tajinder, namun Tajinder mengatakan alasannya karena ia memergoki Isprit sedang merokok. Itulah sebabnya ia menampar Isprit, dan Daljit pun membenarkan yang dilakukan Tajinder. Setelah itu, Hardik pun langsung membagi tugas kepada timnya untuk langsung melakukan pencarian. Hardik dan Jasmine lebih dulu menemui teman Isprit yaitu Florence untuk mencari informasi. Namun, dari Florence mereka hanya mendapatkan informasi jika Isprit hari itu sedang kesal karena les pianonya dibatalkan. Namun, setelah itu ia tidak tahu lagi karena ia turun lebih dulu dari bus sebelum Isprit. Lalu, di tempat lain, Simon dan Kauden mendatangi terminal bus dan menginterogasi supir yang mengantar anak sekolah, dan dari keterangan supir bis, Isprit menaiki bisnya saat pulang sekolah. Dan saat mereka memeriksa CCTV dari bus sekolah, terlihat Isprit turun di sebuah taman yang menuju danau. Setelah mengetahui
itu, polisi pun langsung bergegas ke lokasi dan melakukan pencarian. Setelah menyisiri setiap tempat, termasuk mencari ke dalam danau, namun hingga pagi hari mereka tidak menemukan Esprit atau juga segala hal tentangnya, karena tidak mendapat hasil. Di sana, Hardik pun meminta timnya untuk beristirahat dan pulang terlebih dahulu termasuk Jasmine. Sementara, Hardik mengajak Simon untuk tetap mencari di sana. Jasmine lalu pulang ke tempat tinggal barunya untuk beristirahat. Namun siang harinya, ia mendapat telepon dan informasi jika Esprit telah ditemukan di taman oleh Hardik, tetapi Esprit sudah tidak bernyawa di dalam sebuah mobil. Kedua orang tuanya pun sangat terpukul dan sedih saat melihat anak mereka yang sudah tidak bernyawa. Begitu juga dengan Jasmine yang masih berduka. Ternyata, Daljit selama ini berselingkuh dengan guru piano Esprit di sekolah yang bernama Indrani, dan sepertinya Esprit yang mengetahuinya pun kembali menginterogasi kedua orang tuanya. Jasmine pun bertanya di mana Daljit pada pukul 1 siang kemarin. Daljit mengatakan, jika ia berada di kantor, Daljit memiliki bisnis transportasi, yaitu penyewaan truk, dan pada pukul 1 ia sedang rapat dengan kliennya, sedangkan Priti hanya berada di rumah seharian kemarin. Sementara, di ruang autopsi, dokter menjelaskan pada Hardik dan Miller jika ada tanda cekikan di leher, juga beberapa goresan di punggung dan bahunya. Dokter menemukan 2 jejak DNA di tubuh Esprit. Kemudian, telapak kakinya membiru yang menandakan kurangnya oksigen dalam darah, juga paru-parunya terisi air. Sepertinya ia tenggelam atau ditenggelamkan secara paksa. Namun, jika ia tenggelam, bagaimana bisa jasadnya berada di dalam mobil? Itulah yang membingungkan mereka. Setelah mendapatkan identitas dari pemilik mobil di TKP, Simon dan Cowden langsung menjemput pemilik mobil tersebut yang bernama Akram, yang tidak lain adalah pria yang meminjamkan mobil di restoran. Saat diinterogasi di mobil, Akram memberitahukan jika mobilnya dipinjam oleh keponakannya dari kemarin yang bernama Sakib. Sedangkan Jasmine yang mengambil hasil otopsi menemukan satu kecocokan dalam DNA di tubuh korban, yaitu Sakib. Sementara yang satunya lagi belum teridentifikasi, Jasmine melaporkan itu pada Hardik, di mana Hardik juga ditunjukkan CCTV yang menangkap Sakib hari itu dari sebuah restoran. Kemudian ia menjemput seorang pria, lalu mereka pergi ke danau yang sama atau TKP. Setelah mencocokkan semua itu, Hardik menemui Miller dan memberitahukan kalau mereka sudah mendapatkan tersangka utamanya. Polisi pun langsung pergi ke rumah sakit untuk melakukan penangkapan, yang membuat kedua orang tuanya pun terkejut, tetapi Sakib melarikan diri dan dikejar oleh polisi. Namun, usaha melarikan dirinya gagal karena ia berhasil ditangkap oleh polisi yang sudah mengepung. Ibu Sakib mengatakan pada polisi kalau putranya pasti dijebak, tetapi dari kamar Sakib, polisi menemukan 1 bungkus obat terlarang. Sakib pun dibawa ke sel tahanan untuk diinterogasi dan diberikan pengacara oleh negara untuk membantunya. Dan Miller menyerahkan tugas interogasi kepada Jasmine. Saat Hardik masuk lebih dulu untuk menginterogasi, Sakib terlihat kesal dan mengatakan kalau Hardiklah yang membuatnya di sini, dan Sakib pun tidak sopan saat diinterogasi oleh Hardik. Lalu ia menunjuk bukti jika Sakib berada di taman atau danau. Kemarin siang, bersamaan anak di kursi depan mobil di taman, dan mobil tersebut adalah mobil yang sama yang dipinjam Sakib dari pamannya pada tanggal 14 November kemarin. Namun, Sakib mengelak dengan mengatakan kalau ia tidak tahu mengenai itu. Ia meninggalkan mobil tersebut di taman karena kuncinya hilang. Namun Hardik yang tidak percaya menyuruh Sakib untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi Sakib tetap mengatakan kalau ia tidak tahu sebelum menginterogasi teman Sakib yang bersamanya. Saat itu, Jasmine lebih dulu menemui orang tua Esprit untuk memberitahukan tersangka pembunuh Esprit, yaitu Sakib. Namun mereka belum mendapatkan motifnya. Mengetahui Sakib tersangkanya, Daljit langsung berasumsi kalau motifnya adalah untuk membalas dendam ayahnya yang bernama Salim. Salim dan Daljit dulu pernah menjadi rekan kerja, tetapi rekanan itu berakhir karena Salim mengkhianatinya, yang membuat Daljit pun memukul dan berkelahi dengan Salim. Mungkin Sakib melakukan itu untuk membalas dendam ayahnya. Ditambah Sakib adalah seorang pecandu yang bahkan pernah tega memukul ibunya sendiri karena menginginkan uang. Setelah itu Jasmine kembali ke kantor untuk menginterogasi orang yang bersama Sakib saat kejadian, yaitu Navid. Jasmine kemudian bertanya di mana Navid pada tanggal 14 kemarin. Navid dengan wajah tegak dan takut menjelaskan kalau hari itu ia bersama Sakib pergi ke danau. Mereka ke sana untuk transaksi obat terlarang.
dan yang mengantar barang tersebut adalah Daljit, yang membuat mereka pun terkejut. Dan karena uang mereka kurang, saat itu ia pun meminta dan memaksa mereka untuk mengembalikan barangnya. Hal itu membuat Shakib marah. Mereka berkelahi di sana karena berusaha menghentikannya, tetapi karena terlalu ekstrim, akhirnya sudah terlambat. Karena Isprit sudah tewas kehabisan nafas. Kemudian, setelah itu, Nafit mengatakan kalau mereka hendak memasukkan mayatnya ke mobil. Karena Shakib ingin membuang mayatnya ke dalam saluran air, Jasmit bertanya, lalu, mengapa mereka tidak melakukannya? Nafit pun menjawab karena Shakib kehilangan kunci mobilnya. Namun, itu justru membuat Jasmit curiga dengan keterangan Nafit. Karena jika kuncinya hilang, lalu bagaimana mereka bisa memasukkan mayat Isprit ke dalam mobil? Mendengar itu, Nafit pun terdiam sejenak. Dan gugup, ia pun mengatakan kalau itu adalah mobil tua yang pintunya bisa dirusak. Kemudian, Nafit pun mengatakan kalau Shakib lah yang membunuhnya dan ia tidak melakukan apa-apa. Saat keluar dari ruang interogasi, Hardik dan Miller pun memuji Jasmit karena berhasil hingga mengetahui kronologi pembunuhannya, akan tetapi Jasmit yang masih merasa janggal dengan kesaksian Nafit. Ia pun mengatakan pada Miller kalau ia tidak yakin dengan pengakuan Nafit karena masih ada beberapa hal yang janggal, seperti mereka baru mengetahui kalau Isprit menjual barang tersebut, kemudian tas Isprit juga masih belum ditemukan dan motif pembunuhannya pun masih belum pasti, tetapi itu ditentang oleh Hardik yang ngotot mengatakan kalau Shakib memang pelakunya. Pertama, mereka memiliki seorang saksi. Kemudian, Shakib juga seorang pecandu yang bisa melakukan hal apapun, apalagi ketika sedang sakau, bahkan pembunuhan sekalipun. Karena pemahaman yang berbeda antara Hardik dan Jasmit membuat mereka pun saling berdebat dengan emosi, dan karena Hardik menyinggung masalah penembakan putra Jasmit yang mungkin juga dilakukan oleh seorang pecandu. Hal ini pun membuat Jasmit murka dan memukul hidung Hardik hingga Hardik terjatuh. Untungnya Miller melerai itu dan membawa mereka ke kantornya. Dan karena pemukulan tersebut, Jasmit pun akhirnya dikeluarkan oleh Miller dari kasus ini. Esoknya, Shakib pun akhirnya dibawa ke tempat tahanan sebelum dibawa ke pengadilan. Setelah membawa Shakib ke tahanan, Hardik pulang menemui adiknya yang sedang koma bernama Salini. Hardik lalu berbicara dengan Salini yang koma dan memberitahukan kalau ia telah dikirim ke tahanan hari ini dan dalam 2 minggu ke depan, Shakib pasti akan dijatuhi hukuman seumur hidup. Ternyata alasan Hardik sangat ingin memenjarakan Shakib karena Shakib lah yang membuat adik perempuannya menjadi koma seperti ini karena overdosis obat terlarang yang diberikan Shakib. Walaupun sudah dikeluarkan dari kasus ini dan kasusnya pun akan segera disidang, tetapi Jasmit yang masih belum puas tetap memilih untuk menyelidiki sendiri. Ia pun lalu pergi ke TKP untuk memeriksa, sambil mendengarkan kesaksian Nafit dari earphone. Kemudian ia pun mendapat video saat Jinder menampar Isprit yang kedapatan merokok hingga memeriksa berita tentang Salini yang koma karena overdosis. Dan dari semua itu, Jasmit memiliki kecurigaan terhadap Tajinder yang ia ungkapkan kepada rekannya karena Tajinder adalah mantan pengedar dan ia sangat dekat dengan keluarga Isprit. Dan dari kesaksian Nafit, kalau Isprit lah yang mengirim barang tersebut kepada mereka, Jasmit pun curiga kalau Tajinder ada hubungannya dengan pembunuhan Isprit. Tetapi ia belum bisa mengatakan itu pada Miller, karena belum adanya bukti ataupun teori yang bisa meyakinkan Miller, dan untuk mendapatkan jawabannya, Jasmit pun pergi menemui Tajinder. Jasmit menanyakan di mana Tajinder pada tanggal 14 kemarin. Tajinder mengatakan kalau ia berada di tempat ibadah mereka. Lalu saat Jasmit bertanya, apakah Isprit menjual obat darinya? Tajinder pun terkejut dan mengatakan dengan tegas kalau ia sudah tidak pernah lagi menjual barang tersebut dan alasannya bukan karena ia dipenjara, tetapi karena ia melihat seorang remaja yang hampir kehilangan nyawa karena obat yang ia jual, dan remaja tersebut adalah adik perempuan Hardik. Di tempat lain, adik Tajinder yaitu Prithvi mengantarkan belanjaan yang dibeli Prithvi, dan ternyata Prithvi selama ini menyukai istri Daljit dan mencoba menyentuhnya, yang membuat Prithvi marah dan mengusirnya keluar. Setelah menemui Tajinder, Jasmit lalu menemui Miller di kantor. Jasmit langsung bertanya pada Miller, apakah ia mengenal Salini adik Hardik? Karena pada saat Salini hampir tewas karena overdosis, Tajinder pun ditangkap karena menjual obatnya. Sedangkan ada satu lagi tersangka yaitu Shakib yang dimaafkan oleh peradilan dan dikirim ke tempat rehabilitasi.
Karena kooperatif dan usianya yang masih di bawah umur, Jasmine pun bertanya. Walaupun Miller tahu kalau Hardik memiliki perselisihan dengan Shakib, tetapi mengapa Miller tetap membiarkan Hardik menyelidiki kasus ini? Jasmine menegaskan, kalau Hardik mencoba menjebak Shakib dalam kasus ini, Jasmine pun menunjukkan bukti dari kecurigaannya di mana dari kesaksian Navid kalau Shakib menenggelamkan Isprit ke danau, lalu menyeret tubuhnya dan meletakkannya di kursi depan mobil untuk menyembunyikan mayatnya. Dan itu terdengar tidak masuk akal, tetapi walaupun benar, saat itu badan Isprit pasti basah ketika diletakkan di kursi, yang pasti akan membuat kursinya ikut basah, atau setidaknya meninggalkan tanda air yang dapat diambil oleh tim forensik. Tetapi kenyataannya, kursi tersebut tetap kering. Mendengar itu, Miller pun terlihat bingung. Jasmine mengatakan, selama pengalamannya dalam menginterogasi, ia sangat yakin Navid berbohong, tetapi apa alasannya, ia belum tahu. Begitu juga di mana Isprit, lalu DNA di tubuh Isprit, dan mengapa Isprit membawa barang terlarang juga. Ia pun pergi menemui Shakib di penjara. Jasmine meminta Shakib untuk memberitahukan apa yang terjadi sebenarnya di danau pada hari itu, dan ia datang ke sini untuk membantunya, walaupun awalnya Shakib tidak percaya. Tetapi setelah diyakinkan oleh Jasmine, Shakib pun akhirnya mau menceritakan yang terjadi, di mana ia dan Navid terkejut saat melihat Isprit yang datang dan mengatakan kalau ia disuruh untuk mengantarkan paket mereka. Mereka memang sempat berdebat karena uangnya kurang. Bahkan Shakib memukul dan mencekik Isprit. Karena Isprit ingin melaporkan kepada ibu Shakib jika mereka tidak membayar kekurangannya, dan Shakib pun menenggelamkan kepala Isprit ke danau untuk memberinya pelajaran, tetapi tidak sampai Isprit meninggal seperti kesaksian Navid. Setelah tidak lama, Isprit pergi dari sana. Mereka pun menggunakan barang tersebut bersama dan lalu melakukan hal yang menjijikan antara mereka. Setelah itu, mereka pun berenang di danau tersebut. Akan tetapi, saat berenang, mereka justru menemukan Isprit yang sudah tewas mengapung di danau. Shakib yang panik dan kasihan berusaha menolong dengan mencoba membawanya ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Navid yang takut tidak mau membantu dan justru mengajak Shakib untuk pergi saja dari sana. Tetapi karena Shakib kehilangan kunci mobilnya dan melihat Navid kabur dari sana, ia yang panik, akhirnya memilih kabur mengikuti Navid dan meninggalkan mayat Isprit di sana. Karena itulah Shakib memilih untuk menyembunyikan kebenarannya demi menutupi hubungannya dengan Navid. Shakib pun menyesali semua kesalahan yang sudah ia lakukan selama ini karena kecanduannya terhadap obat terlarang yang sudah melukai banyak orang, termasuk orang tuanya. Setelah mendengar pengakuan Shakib, paginya Jasmine pergi menemui Navid di rumahnya Jasmine, memberitahukan Navid kalau Shakib sudah memberitahukan kebenarannya, termasuk hubungan mereka, dan Jasmine juga tahu kalau pasti ada seseorang yang memanipulasi Navid untuk memberikan kesaksian palsu sebelumnya, yang membuat Shakib akan dipenjara seumur hidup. Mendengar itu, Navid pun terkejut. Lalu setelah Jasmine pergi, terlihat Navid menghubungi seseorang yang memang memanipulasinya untuk bersaksi palsu. Navid kesal karena orang tersebut membohonginya dan mengatakan Shakib tidak akan apa-apa, tetapi nyatanya Shakib akan dipenjara seumur hidup. Tidak lama setelahnya, terlihat Navid dijemput oleh Hardik dan Simon. Ternyata yang memanipulasi Navid adalah Hardik. Jasmine yang memang mencurigai itu terlihat membuntuti mereka. Navid pun dibawa ke dalam hutan oleh Hardik dan Simon. Navid mengancam akan memberitahukan kebenarannya saat di pengadilan. Hardik yang kesal menodongkan pisau ke leher Navid dan mengancamnya. Akan tetapi, Jasmine tiba di sana bersama Miller dan polisi yang membuat Hardik pun panik. Hardik mengakui memang ingin memenjarakan Shakib atas apa yang sudah Shakib lakukan, walaupun dengan cara memanipulasi kasus ini. Namun, untungnya Hardik berhasil dilumpuhkan, tetapi Hardik merampas pistol petugas dan memilih untuk menembak dirinya sendiri. Karena frustasi, kejahatannya diketahui. Setelah itu, Simon diinterogasi oleh Cowden yang menyuruhnya untuk menceritakan yang sebenarnya terjadi. Simon pun memberitahukan awal dari saat Hardik melihat Shakib meminjam mobil saat di restoran. Kemudian malamnya ia melihat mobil tersebut terparkir di area. Mereka mencari Isprit paginya. Setelah menyuruh semua bawahannya untuk pulang beristirahat, ia mengajak Simon ke tempat mobil tersebut. Di sana Hardik merencanakan sesuatu untuk menjebak Shakib dan ia meminta Simon untuk membantunya, dan Simon pun bersedia. Hardik berhasil menemukan jasad Isprit yang tidak jauh dari mobil. Lalu mereka membawanya ke mobil. Shakib kemudian membuka paksa pintu mobil dan meletakkan jasad Isprit di mobil tersebut.
Setelah itu, baru ia memberitahukan penemuan mayatnya. Lalu Simon menemui Navid yang diketahui bersama Sakib hari itu untuk memberitahukan apa yang harus ia katakan saat diinterogasi dan membohonginya. Dengan mengatakan Sakib hanya akan dipenjara sebentar, ia pun bertanya, lalu apa yang mereka lakukan dengan tas Isprit? Namun Simon mengatakan jika mereka tidak melihat tas atau apapun saat menemukan Isprit, yang berarti siapa yang membunuh Isprit. Sebenarnya masih belum diketahui, tetapi dengan penemuan baru ini, Jasmine kembali ditugaskan untuk memimpin penyelidikan, sedangkan Miller memilih untuk mengundurkan diri karena bertanggung jawab atas penunjukan Hardik sebagai penyidik. Namun Miller mendukung Jasmine untuk segera menemukan pembunuh sebenarnya. Esoknya, Jasmine pergi menemui orang tua Sakib untuk memberitahukan Sakib akan segera dibebaskan. Dan di sana Jasmine pun menanyakan, seperti apa Daljit yang mereka ketahui. Sedangkan Daljit terlihat sedang bersama selingkuhannya di kafe. Daljit terlihat kesal, karena polisi akan membebaskan Sakib. Bahkan saat istrinya menelepon, Daljit tidak mengangkatnya. Saat Daljit pulang ke rumah, ia mendengar suara Priti yang meminta Prithvi melepaskannya. Dari atas kamar, Daljit yang marah langsung memeriksa dan menemukan Prithvi yang mencoba melecehkan istrinya. Daljit yang murka langsung menghajar Prithvi secara membabi buta hingga Prithvi pun tewas. Daljit akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Sedangkan Priti yang masih syok dimintai keterangan oleh Jasmine. Priti pun menceritakan kronologinya. Saat Daljit keluar rumah, datanglah ia ke sana dan ingin berbicara dengannya, namun Prithvi mencoba menggodanya. Ia sempat menghubungi Daljit, tapi tidak diangkat. Saat berusaha melecehkannya, Daljit pun pulang, hingga Daljit pun membunuhnya. Ia sebenarnya sudah menganggapnya seperti adiknya, apalagi saat Daljit di penjara, Prithvi tinggal bersama mereka selama 4 tahun lalu. Jasmine menanyakan tentang Daljit. Apakah selalu bertindak agresif seperti ini? Istrinya mengatakan, semenjak bisnisnya hancur Daljit menjadi sangat agresif dan ia hanya memikirkan cara mengumpulkan uang untuk mengembalikan bisnisnya. Jasmine pun bertanya, apakah Daljit pernah memukulnya? Dan istrinya pun mengiyakannya. Namun, kesaksian itu berbeda dengan Daljit, yang mengatakan kalau ia tidak pernah memukul istrinya sekalipun. Dan yang dikatakan istrinya adalah bohong, namun Jasmine yang tidak percaya, dan justru berasumsi kalau Daljitlah yang membunuh Isprit demi mendapatkan uang asuransi Isprit untuk bisnis. Mendengar itu, Daljit pun kesal dan mengatakan kalau ia tidak membunuh putranya. Saat Jasmine ingin membuktikan Daljit yang membunuh putranya, ia justru mendapatkan informasi tentang kecocokan dari DNA kedua. Setelah itu, terlihat polisi bersama Jasmine langsung mendobrak masuk ke rumah Tajinder. Di sana mereka menemukan satu bungkus barang terlarang, ponsel dan juga tas milik Isprit. Tajinder mengatakan kalau itu bukan miliknya saat ia dibawa ke mobil, sedangkan Jasmine meminta Koden untuk melacak nomor di panggilan keluar dari ponsel yang ditemukan, dan esoknya tiba-tiba polisi menangkap Priti, yang baru tiba di bandara terminal keberangkatan. Priti pun ditahan karena dicurigai terlibat pembunuhan Isprit. Saat dibawa ke ruang interogasi, Priti pun terlihat tenang seperti seorang psikopat. Jasmine yang kesal meminta Priti untuk memberitahukan yang sebenarnya, namun Priti justru mengatakan kalau hidupnya telah hancur pada saat menikahi bajingan yang bernama Daljit, bahkan mengakui kalau Isprit yang terlalu diperhatikan oleh Daljit. Ia sebenarnya tidak terlalu ingin mengadopsi anak, tetapi Daljit dan ibunya sangat menginginkan itu karena dirinya yang tak kunjung hamil. Bahkan mereka tidak menanyakan pendapatnya saat ingin mengadopsi. Dan setelah ibu Daljit meninggal, kini tinggal Isprit yang menjadi masalahnya. Setelah menikahinya, ia tidak diperdulikan. Bahkan ia hanya mengurus ibunya lalu putranya. Sedangkan Daljit tidak pernah peduli dengan apa yang ia rasakan, karena ia sudah memiliki wanita lain, yaitu Indrani. Jasmine pun menanyakan apakah karena itulah ia berselingkuh dengan Prithvi, namun Priti mengatakan tidak. Ia hanya merawat dan menjadikan Prithvi sebagai budaknya, walaupun akhirnya ia mulai menyukainya juga, karena setidaknya ia memperhatikannya. Jasmine lalu bertanya, lalu bagaimana Priti bisa meyakinkan Prithvi untuk membunuh Isprit? Mendengar itu, Priti hanya tersenyum, yang membuat Jasmine pun semakin marah. Ternyata kejadian saat itu, setelah Isprit kembali dari mengantar paket pada Sakib, atas suruhan Prithvi. Prithvi mengajaknya ke danau, lalu menenggelamkannya di sana, hingga Isprit pun tewas. Setelah membunuh Isprit, Prithvi pergi dari sana dengan membawa tas sekolah milik Isprit. Namun, saat tahu Sakib akan dibebaskan,
Prithvi menjadi panik. Priti sengaja memanggilnya ke rumah dan sudah merencanakan semuanya hingga Prithvi dibunuh oleh Daljit. Saat Prithvi menemuinya di kamar, Prithvi sangat ketakutan, kejahatannya akan terungkap dan dia akan dipenjara. Priti mencoba menenangkannya, bahkan Priti mengajaknya berhubungan untuk membuat tenang. Tetapi setelah itu Priti mengucapkan terima kasih kepada Prithvi karena telah membantunya selama ini, dan kini ia meminta Prithvi untuk tidak lagi menemuinya. Priti berpura-pura menakuti Prithvi kalau Daljit mengetahui hubungan mereka, maka mereka berdua akan mati. Prithvi yang tidak senang karena Priti memutuskannya begitu saja. Ia pun memohon pada Priti untuk jangan melakukan ini. Bahkan Prithvi mengajak Priti untuk pergi bersamanya. Dan saat Prithvi sedang memohon itulah Daljit pulang dan melihat mereka hingga membuatnya murka dan membunuh Prithvi. Mengetahui semua itu, Jasmeet sangat marah karena Priti tega melakukan semua ini tanpa rasa bersalah sedikit pun. Saat Jasmeet memberitahukan semuanya pada Daljit, Daljit bukannya merasa bersalah karena telah menyebabkan istrinya menjadi seperti ini, tetapi ia malah menyalahkan Prithvi yang membuat Jasmeet pun murka dan menamparnya. Setelah semua kebenaran terungkap, Priti dan Daljit pun dipenjara seumur hidup atas pembunuhan yang mereka lakukan. Sakib dan Navid kini bertaubat dari penyimpangan dan obat terlarang, dan kini mereka pun bersama-sama warga India melakukan ritual penghormatan kepada mendiang Isprit. Lalu adik dari Hardik kini dirawat oleh Jasmeet dan ayahnya, sedangkan Jasmeet dari kasus yang ia selesaikan ini telah banyak memberinya pelajaran, yang membuat Jasmeet kini memilih untuk melupakan semua dendam atas kematian putranya dan mengikhlaskan itu semua untuk memulai kehidupannya yang baru, dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film The Buckingham Murders, di mana dalang dari pembunuhan Isprit yang sebenarnya adalah ibu angkatnya sendiri. Sangat plot twist sekali, yang ternyata hal serumit ini tercipta karena alasan yang sangat sederhana, yaitu cemburu dan ketidakpedulian orang sekitar terhadap isi hati dan kondisi kita. Oke, sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa and see you!